وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام إلى جميع مشاشر بلا ولا مؤخرا أما إلى أرواح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inna rabbaka ya'lamu ma tukinnuhu fi sadrika wa ma tu'linuhu bilisanik wa muttali'un ila jami'i amalika fattaqillaha. Ad-Darsus Tsani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsus Tsani utawi pelajaran kang kaping pindho. Ad-Darsus Tsani utawi pelajaran kang kaping pindho fil wasiyah bi taqwallahil azim iku tetep ing dalem nerangaken wasiat. Fil wasiyat iku tetep ing dalem nerangaken wasiat bi taqwallahil azim kelawan takwa maring Allah al-azim kang agung. Fil wasiyati ing dalem narangaken wasiat bi taqwallahi kelawan takwa maring Allah al-azim kang agung. Ya bunayya inna rabbaka ya'lamu ma tukinnuhu fi sadrik. Ya bunayya hi anak lanang ingsun. Ya bunayya hi anak lanang ingsun inna rabbaka sa'tuhune pangerane sira. Ya bunayya hi anak lanang ingsun inna rabbaka sa'tuhune pangerane sira ya'lamu iku weruh sapa rabbuka. Ya'lamu iku weruh sapa rabbuka ma ing barang tukinu kang ngumpetaken sapa sira hu ing emah. Ya'lamu iku weruh sapa Allah utawa sapa rabbuka ma ing barang tukinu kang ngumpetaken sapa sira hu ing ma fi sadrika ing dalem ati sira. Fi sadrika ing dalem ati sira wa malan barang tuklinu kang ngelahiraken sapa sira ing emah. Wa malan barang tuklinu kang ngelahiraken sapa sira ing ma bilisanika kelawan lisani sira. Wa muttali'un ala jami'i a'malika wa muttali'un lan dat kang ningali ala jami'i a'malika ing ngatasi sekabehane pira-pira amal sira. Wa muttali'un lan dat kang ningali ala jami'i a'malika ing ngatasi sekabehane pira-pira amal sira. Fattaqi mongko wedya sira Allah ing Allah. Fattaqi mongko wedya sira Allah ing Allah. Jadi bab yang kedua itu menjelaskan tentang pesan-pesan atau wasiat-wasiat untuk kita bertakwa kepada Allah. Tetap menjelaskan tentang wasiatnya seorang guru kepada muridnya. Wasiat yang pertama, seorang guru mewasiatkan kepada muridnya atau putra-putrinya mengenai tentang akhlak. Dan yang kedua, seorang guru mewasiati kepada muridnya untuk bitaqwallah, untuk takut kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah. Apa kata seorang guru? Ya bunayya inna rabbaka, wahai anakku, sesungguhnya Tuhanmu itu tahu terhadap apa-apa yang kau simpan yang ada dalam hatimu, dan juga Allah Ta'ala itu tahu terhadap apa-apa yang kau keluarkan dari lisanmu. Artinya apa? Allah Ta'ala itu mengetahui baik
sesuatu yang kita simpan ataupun sesuatu yang kita tampakkan di luar. Wa muttali'un ala jami'i a'malika, juga Allah Ta'ala itu tahu terhadap sesuatu yang apa kalian lakukan. Setiap sesuatu yang kalian lakukan itu Allah Ta'ala akan tahu. Maka kata pesan seorang guru, fattaqillaha, takutlah kepada Allah. Ya bunayyahi anak lanang ingsun, ya bunayyahi anak lanang ingsun, wahdar wadiya sira, wahdar lan wadiya sira ayyaraka ing yen to ningali sapa rabbuka ka ing sira. Wahdar lan wadiya sira ayyaraka ing yen to ningali sapa rabbuka ka ing sira ala halatin ing atase siji tingkah, ala halatin ing atase siji tingkah la turdi kang orang ngridhoaken apa halah ing Allah, la turdihi kang orang ngridhoaken apa halah ing Allah. Hati-hati kata seorang guru, ketika tingkahmu itu merupakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah, atau sesuatu yang kita lakukan itu tidak diridhoi oleh Allah. Hati-hati, wahdar. Pesan yang kedua, ihdar ayas khuto alaika rabbuka, ihdar wadiya sira ayas khuto yanto bendo alaika ing atase sira, ihdar wadiya sira ayas khuto ing yanto bendo alaika ing atase sira rabbuka sapa pangerane sira, ayas khuto yanto bendo alaika ing atase sira rabbuka sapa pangerane sira, alladzi rupane zat khalaqa kang dadekaken sapa alladzi ka ing sira wa razaqaka lan paring rezeki sapa alladzi ka ing sira wa wahabaka lan paring sapa Allah ka ing sira. Terlalu pelan. Alladzi khalaqaka kang dadekaken sapa rabbuka ka ing sira wa razaqaka lan paring rezeki sapa Allah ka ing sira wa wahabaka lan paring sapa Allah ka ing sira, paring al-aqla ing akal. Alladzi tatasarrafa bihi, alladzi tatasarrafa kang gunaaken sapa sira bihi kelawan akal. Alladzi tatasarrafa kang gunaaken sapa sira bihi kelawan akal fi syu'nika ing dalem tingkai sira. Pesan yang kedua dari seorang guru, hati-hati, Tuhanmu itu murka kepadamu, sebab Tuhanmu yang menciptakanmu, wa razaqaka dan Tuhanmu lah yang memberikan rezeki kepadamu, wa wahabakal akal juga Tuhanmu yang memberikan akal. Yang mana kita melaksanakan sesuatu itu harus sesuai dengan akal. Kaifa yakunu, kaifa halakaya apa yakunu tinemu haluka apa tingkai sira. Kaifa halakaya apa yakunu tinemu haluka apa tingkai sira idza tala ing dalem nalikane ningali alaika ing atase sira abuka sapa bapak sira wa anta hali utawi sira. Idza tala ing dalem nalikane ningali alaika ing atase sira, dipercepat karena ini sistemnya hataman. Idza tola ing dalem nalikane ningali alaika ing atase sira abuka sapa bapak sira wa anta halik utawi sira tafalu iku nglakoni sapa sira amron ing perkara siji, amron ing perkara siji, wa anta halik utawi sira tafalu iku nglakoni sapa sira amron ing perkara siji. Nah kang nyegah sapa abuka ka ing sira anhu saking syek. Nah kang nyegah sapa abuka ka ing sira anhu saking syek. Ama takhsha ayushaddid 'alaikal uqubah, ama tasya ana ta ora wedi sapa sira, ama tasya ana ta ora wedi sapa sira ayushaddida ing yen to ngabotaken sapa abuka alaika ing atase sira, ana ta ora wedi sapa sira ayushaddida ing yen to ngabotaken sapa abuka alaika ing atase sira al uqubata ing
siksaan. Falyakun mongko becik ana sira haluka apa tingkai sira. Falyakun mongko becik ana sapa sira haluka apa tingkai sira ma Allah ing dalem sertane Allah. Ma Allah ing dalem sertane Allah. Kadzalika iku kaya mengkono-mengkono wa anta taf'alu amran nahaka anhu ila akhirih. Kadzalika iku kaya mengkono-mengkono wa anta taf'alu amran nahaka anhu ila akhirih. Atau kalau lebih mudah kadzalika iku kaya mengkono-mengkono madkur. Ya. Tapi madkur itu yang mana? Yang disebut itu yang mana? Maksud dari kadzalik ini adalah wa anta taf'alu amran. Krana apa li'annahu krana sa'atuhni Allah. Li'annahu krana sa'atuhni Allah ya roka iku ningali sapa Allah ka ing sira min haitsu sanging arah-arah la tarok. Li'annahu krana sa'atuhni Allah ya roka iku ningali sapa Allah ka ing sira min haitsu la tarahu saking sekirane ora weruh sapa sirahu ing Allah. Lanahu karana saatune Allah ya roka iku ningali sapa Allah ka ing sira min haitsu la tarahu saking sekirane ora weruh sapa sira hu ing Allah. Ini. Jadi pesan dari seorang guru, hindarilah sesuatu amaliyah yang bisa membuat Allah itu murka. Jadi pesan dari seorang guru, wasiat dari seorang guru untuk bertakwa kepada Allah, yaitu ihdar ayyaskhutu 'alaika rabbuka. Hindarilah sesuatu yang bisa membuat Allah itu marah. Jadi untuk menghindari sesuatu yang bisa membuat Allah itu marah. Sebab Allah itu sudah menciptakanmu dan juga memberikan rezeki dan juga memberikan akal. Sama seperti wa kaifa yakunu haluka idza tala 'alaika abuka wa anta taf'alu amran nahaka anhu. Sama ketika orang tua sudah melihat anaknya, melihat putra-putrinya melaksanakan suatu pekerjaan dan pekerjaan itu sebenarnya dilarang oleh orang tuanya. Bagaimana? Ketika ada seorang tua sudah melarang pekerjaan yang pekerjaan itu masih dilakukan oleh seorang anak, pasti orang tua itu akan ada timbul rasa marah. Sama, amata syayushaddid 'alaikal uqubah juga sama. Apakah kamu tidak khawatir dengan pekerjaan, dengan mengerjakan sesuatu yang sebenarnya itu sudah dilarang oleh kedua orang tua, itu akan menyulitkan kepada dirimu. Maka falyakun haluka ma'allahi kadzalik. Maka ibadah kita kepada Allah, perintah dan larangan Allah juga seperti itu. Seperti halnya perintahnya orang tua kita kepada anaknya. Sama ketika anaknya melaksanakan pelanggaran larangan yang telah dilarang oleh kedua orang tua, tentunya orang tua itu akan timbul rasa marah. Sama ketika larangan Allah kita langgar, itu akan menimbulkan rasa marah kepada Allah. Jadi ibadah kita itu seperti halnya perintah orang tua kepada anaknya. Sebab apa? Li'annahu yaraka min haitsu la tarah. Karena memang Allah Ta'ala itu setiap hari akan mengawasi kepada kita. Min haitsu la tarah. Akan tetapi kita itu tidak bisa melihat kepada Allah. Makanya hamba yang sejati itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam yakun yarah fa innahu yarah. Maka semua kita beribadah kepada Allah itu kita yakin bahwa kita itu sebenarnya diawasi oleh Allah. Cuma kita tidak bisa melihatnya. Itu.
Jadi kalau kita ingin semangat dalam ibadah itu seperti halnya kita dalam melaksanakan ibadah itu kita diawasi, ya. Tapi kembali ke depan bahwa muraqabah yang sesungguhnya yang memberikan manfaat kepada dirimu itu adalah pengawasan kepada dirimu sendiri. Tuh. Artinya apa? Setiap tingkah laku kita itu semuanya dipantau oleh Allah. Ya. Ada catatannya masing-masing. Ya. Dan semua apa-apa yang kita simpan dalam hati dan semua yang kita ucapkan dari lisan itu semuanya dicatat. Ya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap sesuatu yang kita lafadzkan itu semuanya dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ya. Jadi malaikat raqib dan atid itu terus menerus mencatat amal kita, baik amal baik ataupun amal buruk. Ya. Itu. Tuh. Makanya pesan dari seorang guru itu ihdar ayaskhatu alaika rabbuk. Waspadalah terhadap bendu Tuhanmu kepada dirimu. Ya. Murka Allah kepada dirimu. Hati-hati terhadap murka Allah. Sebab apa? Mungkin melaksanakan sesuatu yang sebenarnya itu dilarang oleh Allah. Sama, tak ubahnya seperti larangan seorang bapak melarang kepada seorang anak. Maka fala tufarid fi syai'in amaraka bihi, fala tufarid mongko aja pepeko sira. Fala tufarid mongko aja pepeko sira fi syai'in ing dalam suwiji-wiji. Fala tufarid mongko aja pepeko sira fi syai'in ing dalam suwiji-wiji amara kang merintah sapa Allah ka ing sira bihi kelawan syai'. Maka jangan sembrono, jangan ceroboh pada sesuatu yang sudah Allah perintahkan kepada dirimu. Fi syai'in ing dalam suwiji-wiji amaroka kang perintah sapa Allah ka ing sira bihi kalawan syai'. Wala tamdud yadaka ila syai'in nahaka anhu. Wala tamdudan ojo ndawaaken sapa sira yadaka ing tangan sira. Wala tamdudan ojo ndawaaken sapa sira yadaka ing tangane sira ila syai'in maring suwiji-wiji. Ya maksudnya jangan sekali-kali engkau itu mengingkari terhadap perintah Allah. Ila syai'in maring suwiji-wiji nahaka kang nyegah sapa Allah ka ing sira anhu saking syai'. Nahaka kang nyegah sapa Allah ka ing sira anhu saking syai'. Wala tamdud yadaka ila syai'in nahaka anhu. Jangan kau itu sekali-kali mengingkari terhadap larangan Allah. Artinya kita berusaha mungkin untuk melaksanakan semua ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah dan melaksanakan perintahnya Allah itu dengan tidak kita tufarrid, ceroboh atau sembrono. Dan juga wala tamdud yadaka ila syai'in nahaka anhu. Dan jangan sekali-kali kita itu melanggar terhadap sesuatu yang telah dilarang oleh Allah. Ya bunayya he anak lanang ingsun. Ya bunayya he anak lanang ingsun. Jadi ini wasiat, memang wasiatnya seorang guru kepada muridnya. Inna rabbaka sa'atuhuni pangerani sira syadidul batshi iku banget oleh nyereng. Inna rabbaka sa'atuhuni pangerani sira syadidul batshi iku banget oleh nyereng, syadidul iqabi tur banget oleh nyiksa. Ya bunayya he anak lanang ingsun. Inna rabbaka sa'atuhuni pangerane sira syadidul batshi ikum banget oleh nyereng. Ikum banget oleh nyereng, syadidul iqabi tur banget oleh nyiksa. Fahdar mongko wedya sira. Fahdar mongko wedya sira. Wasiat yang kedua bahwa inna rabbaka syadidul batshi syadidul iqab. Wahai anakku,
Sesungguhnya ancaman dan siksaannya Allah itu sangatlah keras dan berat. Sesungguhnya ancamannya Allah dan siksaannya Allah itu sangatlah berat. Dan itu menuntut kita untuk selalu takut kepada Allah. Ittaqullaha haitsuma kuntah. Takutlah kepada Allah dimanapun kita berada. Berusaha mungkin kita itu sekuat kita untuk melaksanakan semua oleh Allah. Ya bunayya hi anak lanang ingsun. Ya bunayya hi anak lanang ingsun wattaqilanu tiya sira ghadabahu ing siksane Allah. Wattaqilanu tiya sira ghadabahu ing siksane Allah wa sukhtahu lan bendone Allah. Takutlah kepada murkanya Allah dan takutlah kepada siksaannya Allah. Wala yaghurrannaka lan ojo bojo temen sira. Wala yaghurrannaka lan ojo bojo temen sira hilmuhu apa sifat arisi Allah. Wala yaghurrannaka lan ojo bojo temen ka ing sira hilmuhu apa sifat arisi Allah. Sifat hilmun aris itu bijaksana. Pesan dari seorang guru kepada muridnya, takutlah kepada siksaannya Allah dan takutlah kepada murkanya Allah. Wala yaghurrannaka hilmuhu dan jangan engkau itu tertipu kepada sifat kebijaksanaannya Allah. Artinya apa? Jangan kita beranggapan kita melaksanakan dosa terus-menerus dengan punya keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu adalah wasi'atul maghfirah. Maghfirahnya luas. Artinya sekalipun kita melaksanakan dosa seperti apapun, dosa yang begitu banyak, dan kita meyakini, nanti pasti akan diampuni oleh Allah kalau kita bertaubat kepada Allah. Itu tidak boleh. Jangan terbujuk dengan sifatnya Allah. Makanya ulama mengatakan antara khauf dan roja itu harus sama. Khaufnya 50, rojaknya itu 50%. Ya. Khaufnya jangan terlalu tinggi dan rojaknya, harapannya itu juga jangan terlalu tinggi. Antara khauf dan roja itu harus sama. Ya. Kalau khauf terus menerus itu nanti kita tidak mau bergaul kepada manusia. Khawatir terhadap ancamannya Allah. Hati-hati ketika bergaul dengan manusia. Ya. Akan merasa takut. Ya. Harus diimbangi dengan rojaknya kepada Allah. Harapannya ketika melaksanakan perbuatan ini. Ketika melaksanakan berbakti kepada orang tua. Itu pahalanya luar biasa. Ketika memuliakan seorang tamu itu juga pahalanya luar biasa. Jadi antara khauf dan roja itu harus imbang antara 50 dan 50. Kalau rojaknya terlalu tinggi, ya akan terjadi tufarrid nanti. Akan terjadi tafrid kita untuk ibadah kepada Allah. Apa? Kita sering minum khamr misalnya. Ya. Kita melaksanakan larangannya Allah dengan berkeyakinan bahwa nanti akan diampuni oleh Allah. Lah itu yang akan membuat hati itu akan menjadi kotor. Ya. Itu rojaknya terlalu tinggi, khaufnya rendah. Ya. Kalau rojaknya terlalu tinggi, itu akan terjadi tafrid kita kepada Allah. Sembrono, melaksanakan apa saja sesuka hati kita misalnya. Dengan dia berkeyakinan bahwa nanti Allah akan mengampuni dosanya ketika dia itu bertaubat. Ini tidak boleh. Ya. Harus imbang antara khauf dan roja. Itu. Makanya wala yaghurrannaka hilmuhu, jangan engkau itu tertipu dengan sifat kebijaksanaannya Allah. Itu. Fa innallaha maka krana satuhune Allah yumli iku nginoaken sapa Allah. Yumli ku nginoaken sapa Allah lidzalimi maring wong kang dolim.
Yumli iku nginuaken sapa Allah lidzalimi maring wong kang dolim hatta idza akhadahu hingga nalikane ngalap sapa Allahu ing dolim. Hatta idza akhadahu hingga nalikane ngalap sapa Allahu ing dolim. Lam yuflithu mongko ora ngeculaken sapa Allahu ing dolim. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan menghinakan kepada orang-orang yang zalim. Akan membiarkan Allah Ta'ala itu kepada orang-orang yang zalim. Tapi ketika Allah Ta'ala mengambilnya, menyiksanya kepada orang zalim, maka lam yuflithu, maka orang zalim itu tidak lepas dari siksaannya Allah. Dibiarkan oleh Allah. Ketika melihat orang zalim, dibiarkan oleh Allah. Tapi lihat nanti ketika di hari kiamat, ancamannya Allah luar biasa. Ketika sudah dalam genggamannya Allah, lam yuflithu, maka orang zalim itu tidak bisa lepas dari siksaannya Allah. Ya bunayya hi anak lanang ingsun, inna fi ta'atillah sa'tuhuni iku tetep ing dalem taat maring Allah. Inna fi ta'atillah sa'tuhuni iku tetep ing dalem taat maring Allah minal ladzati nyatane enak. Minal ladzati nyatane enak warrohatilan ya kepenak. Warrohatilan kepenak atau kenikmatan dan kebahagiaan. Minal ladzati saking kenikmatan warrohatilan kebahagiaan sama. Ma apa barang la yu'rafu illa bitajribah. Ma apa barang la yu'rafu kang ora bisa den weruhi apa ma illa bitajribati angin kelawan den coba. Ma apa barang la ya'rifu kang ora la yu'rafu kang ora bisa den weruhi apa ma illa bitajribati angin kelawan den coba. Sesungguhnya kata seorang guru, sesungguhnya kita itu taat kepada Allah itu sebenarnya ada suatu kenikmatan dan kebahagiaan pada taat kita kepada Allah. Cuma kita untuk merasakan rasa bahagia dan merasakan taat kita kepada Allah, merasakan ladzatnya taat kepada Allah, itu la yu'rafu illa bitajribah. Tidak bisa diketahui kecuali dengan di situ diuji dulu oleh Allah. Ya. Pasti ya. Kalau kita ingin merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, pasti di situ ada ujiannya. Nah, ketika sudah kita melewati ujian itu, maka kita akan merasakan nikmatnya taat kepada Allah. Ya. Misalnya ada seorang yang istiqomah salat malam. Pada suatu ketika dia itu ngantuknya luar biasa misalnya. Cek ngantuk kesarah misalnya pada waktu itu. Nah, itu sudah mulai diuji oleh Allah. Salat malam yang awalnya sebelumnya tidak ada masalah, dapat 10 hari misalnya, itu datang rasa malas. Sudah mulai tiba. Akhirnya dia itu bersusah payah untuk menghilangkan rasa malas atau rasa ngantuknya dengan cara mengambil wudu ya. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, sekalipun sudah diuji oleh Allah, lah itu nanti akan terjadi suatu kebiasaan. Lah, kalau sudah terjadi kebiasaan, itu akan menanamkan kita untuk senang untuk ibadah kepada Allah. Ya. Untuk merasakan rasa nikmat kepada taat itu tentunya diawali dengan diuji dulu oleh Allah. Akan diuji, siap enggak orang ini menerima ladzat warrohah dariku, kata Allah. Kalau dia itu sanggup melaksanakan ujian ini, ya akan diberikan minal ladzati warrohati fi taatillah. Dia itu akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan taat kepada Allah.
Tapi kalau dia itu istiqomahnya putus, ya, berarti di situ dia itu tidak melaksanakan ujian yang diberikan oleh Allah. Gagal, ujiannya sudah gagal. Kalau sudah gagal ya nanti tidak akan diberikan ladzat warahah dari Allah. Artinya apa? Ya kita harus susah payah untuk melaksanakan istiqomah yang kita lakukan. Itu. Sekalipun kita kegiatan begitu banyak, salat berjamaah, ba'diyah, qobliyah kita laksanakan. Kalau kita misalnya melaksanakan puasa tetap kita istiqomah. Nah itu merupakan ada ujian di situ, rasa malas, ya, punya kesibukan, ya. Kalau kita masih melaksanakan istiqomah kita sekalipun kita sibuk, ya, itu nanti akan diberikan oleh Allah rasa nikmat minal ladzati warroha, rasa senang dan rasa kebahagiaan untuk taat kepada Allah. Ya. Karena apa orang-orang para sahabat dulu itu ada yang satu malam menghafal, ada yang satu malam itu menghatamkan Al-Quran. Ngaji satu malam itu hatam Al-Quran. Ada yang satu hari satu malam itu waktunya dia buat untuk menghatamkan Al-Quran. Kalau ukuran kita mata malas, ya. Bukan tidak malas, tapi ada rasa malas di situ sama. Para sahabat itu sama seperti kita manusia. Cuma bedanya kalau sahabat itu ya melihat langsung kepada Rasulullah. Makanya namanya yang dinamakan dengan sahabat itu seseorang yang di situ hidup di masa beliau dan pernah melihat kepada Rasulullah, itu namanya sahabat. Pernah dihidup di masa Rasulullah dan dia itu pernah melihat kepada Rasulullah. Jadi sama, para sahabat itu sama. Justru orang yang lebih tinggi derajatnya itu cobaannya luar biasa. Jadi kalau yang digoda itu adalah kelas 5, maka setannya itu sanawiyah, lebih tinggi yang menggoda. Nah, itu makanya para ulama dulu, para sahabat dulu tetap istiqomah. Satu hari dia itu buat untuk menghatamkan Al-Quran. Bukan mereka itu tidak punya rasa malas, sama. Cuma dia itu punya rasa keinginan untuk bisa mendapatkan ladzat warrohah minallah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ketika sudah melaksanakan itu dipaksa, lah itu nanti sudah terjadi suatu kebiasaan. Kalau sudah terjadi kebiasaan, setan itu akan malas nanti untuk menggoda. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah, buat setan itu malas untuk menggoda kita. Kita mau sholat jamaah, berangkat dari kamar, ya, malasnya luar biasa. Mau ngambil wudhu, mau ngambil sajadah, ya, malas, ngantuk boleh, ya, ngantuk masih belum puas tidurnya, ya. Ini sudah masuk sholat duhur, padahal belum tidur misalnya. Tapi kamu paksa, ya, setan itu nanti akan menyerah, angkat tangan. Akan angkat tangan setan itu ketika kita melaksanakan ibadah, kok cobaannya setan itu tidak mempan, ya, akan menyerah, ya. Tapi kalau setan itu berhasil, ya, maka setan itu nanti akan diangkat, ya. Oh ini nanti kalau kamu sukses berarti kamu menggoda kepada yang lebih tinggi, ya, seperti itu. Jadi kalau kita malas, ingatlah kepada setan, ya. Kalau malas, ingat setan. Ini pasti godaannya setan. Harus kita perangi, ya. Harus ingat setan, ya. Artinya bukan berarti ketika melihat temannya apa setan, ya, ingat setan misalnya seperti itu, ya. Tidak, ya. Jangan melihat temannya, ya, itu. Karena setan itu kalau sudah sukses menggoda anak Adam, maka dia itu akan bahagianya luar biasa. Ya. Kalau sudah dia itu menggoda anak Adam yang sukses, ya, maka setan itu akan mendapat pelajaran baru dari ketuanya, akan mendapatkan ilmu baru untuk menggoda manusia. Dari jalur ini tidak bisa, dari sini misalnya.
Dari ngantuk tidak bisa, coba dilihat dari HP-nya. Mungkin ketika main HP nanti jamaahnya keteteran. Oh iya, sukses mungkin setan. Oh iya, bagus. Akhirnya apa? Dicoba oleh setan. Ngantuk sudah tidak ngantuk. Digoda setan agar supaya tidur, tidak mau tidur, anak Adam. Tapi ketika digoda dengan HP kita, ya, jangankan tidak bisa tidur, 3 jam kita kuat, ya kan? Ya, itu sebenarnya setan. Makanya kalau main HP kita setan seperti itu. Ya. Ketika sudah masuk jam waktu sholat, ingatlah kepada setan itu, bahwa ketika kita sudah terhalangi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, berarti di situ ada setan yang menghampiri kepada kita. Ketika kita ngaji ngantuk misalnya, ya, sudah mau duhur kok belum selesai. Ya, akhirnya ngantuk, kamu ingat ini setan ini, ya. Harus seperti itu. Jangan kau langsung terlelap dalam tidurmu, ya. Murah-murah nanti Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Ya. Itu akan terjadi kebodohan kepada dirimu, ya. Tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang kalian dapat cuma tidur, ya. Tapi kalau kita semangat ketika kita ngantuk, oh berarti di situ kita digoda oleh setan. Kita perangi dengan apa? Dengan berdiri, dengan wudu. Itu adalah ketika kita melaksanakan ujian dari Allah, ya, maka kita itu akan mendapatkan apa? Kebahagiaan dan kenikmatan untuk taat kepada Allah. Faya bunayya he anak cilik ingsun utawa anak lanang ingsun, istakmil ngelakonono sira taata maulaka ing taat ing pangerane sira. Istakmil ngelakonono sira taata maulaka ing taat maring pangeran sira. Istamil ngelakonono sira taata maulaka ing taat ing pangerane sira, ala sabili tajribati ing atasi dalan cuba ayaman ing dalem pira-pira dina. Ala sabili tajribati ing atasi dalan cuba ayaman ing dalem pira-pira dina litudrika hadhil laddah. Litudrika hadhil laddah, litudrika supaya bisa nemu sapa sira. Ayaman ing dalam pira-pira dina litudrika supaya bisa nemu sapa sira hadhil ladata ing iki enak. Maka kata seorang guru, istamil ta'ata maulaka ala sabili tajribah ayaman. Maka laksanakanlah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah ketika kita untuk menginginkan kenikmatan dan keladatan dari jalur cobaan. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah dan di situ ada ujiannya, pasti di situ kita akan sebentar lagi akan mendapatkan kenikmatan untuk taat kepada Allah, ya. Karena kita misalnya istiqomah, pada suatu saat kita malas, ya. Karena memang orang yang istiqomah itu biasanya ada datang suatu masa nanti dirinya akan malas luar biasa. Nah, pada waktu itu sebenarnya akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sudah hampir, ya. Sudah mau ke 95%, itu godaannya luar biasa. Ya. Tapi ketika sudah melewati 100%, nanti dia itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ketika orang itu istiqomah berjamaah, suatu ketika dia itu malas, ya. Padahal sebelum-sebelumnya sudah biasa istiqomah. Pada waktu itu misalnya malas untuk melaksanakan sholat jamaah. Akhirnya dia itu menggagalkan jamaahnya. Nah, itu berarti dia itu ngulangi dari awal lagi untuk mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah. Tapi kalau dia itu lewati istiqomah, yang istiqomah sholat jamaah, yang istiqomah adzan misalnya, ya, itu luar biasa. Jangan sampai orang yang istiqomah adzan cet-pancet, lafaz adzannya cet-pancet misalnya, ya. Masa mau dirubah lafaz adzannya? Ya. Dari dulu adzan itu pancet-pancet misalnya, itu timbul rasa malas,
Ingat itu berarti yang menggoda itu adalah setan, ya. Namanya lafadz adzan ya seperti itu, ya. Masa mau ditambah, ya. Itu makanya tidak bisa, itu berarti ada setan di situ. Ya, untuk seperti itu berarti hindari, buang rasa malas itu dan laksanakan istiqomah. Ya. Istiqomah itu tidak harus sesuatu yang berat, ya. Istiqomah setiap hari, misalnya sholat duha 2 rakaat, tapi istiqomah tiap hari. Sholat tahajud 2 rakaat tidak masalah. Daripada 1 minggu tapi hanya 1 malam dia itu sholat tahajud tapi 12 rakaat misalnya. Ya. Ini lebih disenangi oleh Allah setiap hari sedikit-sedikit. Dawam, yang penting itu dawamuha. Ibadah yang paling dicintai itu adalah yaitu setiap hari sekalipun sedikit. Dah harus banyak. Sholat duha setiap hari 4 rakaat. Ya. Malah lebih bagus misalnya 8 rakaat, tapi setiap hari itu tambah bagus. Ya. Itu. Artinya apa? Ketika kita itu digoda oleh setan, ya, diuji oleh Allah dengan sesuatu apapun, maka kita ingat bahwa itu adalah ujian. Dan sebentar lagi dia itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Kalau ada rasa malas berarti di situ sebentar lagi dia itu mendapatkan suatu kebahagiaan sebenarnya. Tapi kalau belum ada rasa malas yang luar biasa, berarti masih belum. Ya. Teruslah istiqomah di situ. Agar engkau itu bisa mendapatkan terhadap kenikmatan dan kebahagiaan ini. Wa tasyurulan bisa ngrasa sira. Wa tasyurulan lan bisa ngrasa sira bihadhihi rohati kelawan iki enak. Wa tasyurulan bisa ngrasa sira bihadhihi rohati kelawan iki la enak wa ta'lamulan ngerti sapa sira ikhlasi ingsun laka maring sira fin nasihat ing dalam nasihat. Wa tasyurulan bisa ngrasa sira bihadhihi rohati kelawan ikilah enak wa ta'lamulan ngerti sapa sira ikhlasi ingsun laka maring sira fin nasihat ing dalam nasihat. Ini kata seorang guru, kalau kamu itu melaksanakan suatu ketaatan, ya, dan itu dimulai dari melaksanakan sesuatu taat dan kamu ingin menghasilkan suatu kenikmatan dan kebahagiaan, maka hati-hati dalam di situ ada ujian. Ya. Artinya apa? Ketika ada ujian, jangan sampai ujian itu menghapus atau menghanguskan istiqomah kita sebelumnya. Ya. Karena pasti ketika ada orang yang istiqomah, pasti di situ ada rasa malas nanti. Ya. Dan kau tahu bihadhir roha, ya, ketika kamu melaksanakan semua yang diwasiatkan tadi oleh seorang guru, maka engkau tahu akan kebahagiaan dan kenikmatan taat kepada Allah. Dan kamu juga akan tahu bahwa betapa ikhlasnya saya, kata seorang guru, menasihati kepada dirimu. Ya. Jadi seorang guru menasihati kepada muridnya itu tak ubahnya seorang anak orang tua menasihati kepada anaknya. Itu. Memang nasihatnya orang tua kepada anaknya itu memang begitu ikhlas. Sama ketika seorang guru menasihati kepada muridnya itu memang sangat ikhlas. Ya bunayya hi anak lanang ingsun innaka satuhuni sirat satajidu iku bakal nemu sapa sira fi taatillah ing dalem taat maring Allah. Ayo hataman. Innaka satuhuni sira satajidu bakal nemu sapa sira fi taatillah ing dalem taat maring Allah. Satu hari hatam ini. Sikolan ing abot ala nafsika ing atase awak sira awalal amri ing dalem kawitani perkara. Ala nafsika ing atase awak sira awalal amri ing dalem kawitani perkara. Fahtamil mongko Fahtamil mongko tabah sapa sira. Mongko tabah.
Fahtamil mongko tabahon sira hadasi kala ing iki abot. Wasbir lan sabar sira alaihi ing atase sikol. Fahtamil mongko tabaho sapa sira hadasi kala ing iki abot. Wasbir lan sabar sapa sira alaihi ing atase hadasi kol. Hatta tasira hingga dadi atau apa taat indaka ing dalam sandingi sira. Hatta tasira hingga dadi atau apa taat indaka ing dalam sandingi sira minal adati saking pira-pira kebiasaan. Minal adati saking pira-pira kebiasaan allati ta'lafuha kang ngulinoaken yang sudah biasa kang ngulinoaken sapa sira ha ing adat kang ngulinoaken sapa sira ha ing adat. Ini juga wasiat dari seorang guru. Kata seorang guru, innaka satajidu fi taatillah sikolan. Ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, pasti di situ kita merasa berat untuk melaksanakan taat kita kepada Allah. Pasti. Sikolan ala nafsika awalil amri. Ketika kita melaksanakan suatu ibadah, pasti awal-awal kita itu merasa berat. Ya. Tapi kata seorang guru, fahtamil hadas sikol. Ya. Maka ketika kamu sudah datang rasa berat untuk melaksanakan ibadah pertama kali, maka kamu harus tabah. Ya. Tabah dalam menghadapi berat untuk ibadah kepada Allah. Wasbir alaih, dan juga harus sabar dalam menghadapi berat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Sampai hatta tasiru at-ta'atu indaka minal adati allati ta'lafuha. Sampai ketaatan itu sudah menjadi kebiasaan yang kalian lakukan. Kalau sudah biasa, maka tidak akan menjadi berat. Ya. Tapi kalau awal-awal itu masih berat, ya. Makanya harus kita fahtamil hadas sikol. Maka harus sabar dalam menghadapi ujian ini. Kalau sudah sabar menghadapi ujian, pasti di situ taat itu sudah menjadi kebiasaan. Ya kan? Kalau sudah menjadi kebiasaan itu nggak akan berat untuk kita ibadah kepada Allah. Yang membuat berat itu belum menjadi kebiasaan. Makanya ada istilahnya orang Madura itu kullu tomanin nyamanun. Ya, pernah dengar ya? Kullu tomanin nyamanun. Ya, itu susunan mubtada khobar. Entah itu bahasa Arab tapi dimadurakan. Ya, kullu tomanin nyamanun. Setiap sesuatu yang sudah biasa akan menjadi nyaman. Ya. Akan menjadi tidak akan berat. Ya. Tapi kalau walam yakun tomanun nanti, ya, kalau tidak biasa dalam melaksanakan ibadah, ya akan menjadi berat. Ya. Jadi ada pepatah lah seperti itu. Kullu tomanin nyamanun. Ya. Itu saya dengar dari dulu sudah guru-guru saya. Ya, memang setiap sesuatu yang sudah biasa itu tidak akan menjadi berat. Ya. Kalau sudah kita biasa untuk berjamaah, jamaah itu tidak berat 5 waktu itu. Ya. Malah ketika kita tidak berjamaah, itu kita terasa bingung. Ya. Kalau sudah kita meninggalkan istiqomahan kita sudah ada rasa gelisah, berarti itu sudah timbul rasa senang untuk beribadah. Ya. Tapi kalau belum ada rasa penyesalan, ya, baik jamaah atau tidak jamaah tidak ada penyesalan, berarti itu belum nyampe, ya, belum ibadahnya menjadi adat. Ya. Tapi kalau sudah ibadahnya itu sudah menjadi kebiasaan, itu kalau tidak sampai berjamaah itu nanti akan gelisah. Coba kita harus lihat kepada diri kita sendiri. Kita beribadah sholat 5 waktu berjamaah. Pada suatu ketika kita tidak berjamaah. Coba lihat diri kita.
Apakah kita menyesal ketika kita itu tidak berjamaah? Kalau kita menyesal, berarti jamaah kita itu sudah menjadi kebiasaan. Tapi kalau sudah tidak menyesal, biasa-biasa saja, berarti ibadahnya itu bukan menjadi kebiasaan. Taatnya itu bukan menjadi kebiasaan. Makanya seorang guru itu mengatakan, taat kamu itu hatta tasiru at-ta'atu indaka minal adati allati ta'lafuha. Sampai ketaatan dirimu itu seakan-akan itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka akan menjadi senang. Ya. Kebiasaan kita misalnya pergi ke rumah teman kita. Ya. Apalagi itu orang itu yang kita cintai. Senang kan? Setiap hari kita senang. Ya. Sekalipun malas, kalau kita pergi ke rumah orang yang kita cintai, maka akan timbul rasa senang. Tapi kalau sudah tidak cinta, ya, mau ke sana itu akan menjadi malu atau malas, ya. Itu. Artinya apa? Untuk agar ibadah kita itu mendapatkan minal ladzati warahati, tentunya ibadah itu harus menjadi kebiasaan, harus menjadi biasa. Jamaah kita harus biasa, ngaji kita harus biasa, ya. Kalau sudah biasa tidak ada masalah. Sekalipun ada ujian apapun, baik itu dari syaitan misalnya, ya, tidak ada masalah karena itu sudah menjadi kebiasaan. Ya. Itu sama ketika kita makan itu kan sudah jadi kebiasaan. Ya. Coba kalau kita dari dulu tidak makan misalnya, ya, maka makan itu gak enak. Ya. Tapi kalau dari dulu kita sudah biasa makan, tidak makan itu tidak enak. Ya kan? Itu. Kalau sudah menjadi watak dari kebiasaan kita, itu sudah ibadahnya luar biasa berarti. Itu. Ya bunayya undur ila nafsika, ya bunayya hi anak lanang ingsun undur ningali sapa sira ila nafsika maring awak sira. Lihatlah kepada dirimu ila nafsika maring awak sira hinama kunta ing dalem nalikane ana sapa sira. Hinama kunta ing dalem nalikane ana sira fil maktabi ing dalam sekolahan, dalam sekolah. Fil maktabi ing dalam sekolahan tata'allamu hale belajar sapa sira al-qira'ata ing maca. Tata'allamu hale belajar sapa sira al-qira'ata ing maca wal kitabata lan nulis. Wal kitabata lan nulis wa tu'marulan den perintah sapa sira bi hifdzil Qur'anil Karim kelawan ngafalaken Al-Qur'an kang mulya. Wal kitabata lan nulis wa tu'marulan den perintah sapa sira bi hifdzil Qur'ani kelawan ngafalaken Al-Qur'an Al-Karim kang mulya ghaiban hale ghaib. Alam takun ono to ora ono sapa sira. Alam takun ono to ora ono sapa sira idza ka ing dalem nalikane iki tata'allamu. Alam takun ono to ora ono sapa sira idza ka ing dalem nalikane iki tata'allamu takrahu iku sengit sapa sira al maktaba ing sekolahan ing sekolah wal muallim lan wong kang mulang wal muallim lan wong kang mulang wa tatamalan ngarep-ngarep sapa sira. Wal muallim lan wong kang mulang wa tatamanna lan ngarep-ngarep sapa sira antakuna ing yen to ana sapa sira. Antakuna yen to ana sapa sira mutlaqus sarahi iku mutlaki dan cul atau den bebas, den bebasaken. Mutlaqus sarahi iku mutlaki dan ecul utawa dan umbar, dibebaskan. Juga pesan dari seorang guru undur ila nafsika hina ma kunta fil maktab tata'allamu al-qira'ata wal kitabah. Lihatlah kepada dirimu ketika kamu pada waktu di madrasah, ya. Yang mana pada waktu itu tata'allamul qira'ata, yang kamu pada waktu itu belajar Al-Quran, belajar membaca, wal kitabah dan juga belajar menulis. Ya.
Dan juga pada waktu itu ketika kondisi dalam kelas, kamu juga diperintahkan oleh gurumu tu'maru bihifdzil Qur'an misalnya. Masih diperintahkan untuk menghafalkan Al-Qur'an. Ya. Jadi seorang guru memerintahkan kepada muridnya pada waktu di kelasnya untuk membaca, belajar menulis. Di samping itu juga diperintahkan untuk menghafal Al-Qur'an. Makanya alam takun idza takrahu al-maktab wal muallim wa tatamanna an takuna mutalaqqasara. Ya. Pada dasarnya memang untuk mengerjakan hal seperti itu kan ada rasa berat untuk melaksanakan semua perintah, disuruh ngaji, disuruh menulis dan juga diperintahkan guru masih untuk menghafalkan Al-Qur'an. Ini berat yang kita lakukan, ya kan? Ketika di kelasnya oleh Pak Guru kita disuruh ini, disuruh itu, ya. Disuruh belajar nulis, disuruh menghafalkan nadhaman, ya. Disuruh menghafalkan mufradat, masih disuruh lagi untuk menghafalkan Al-Qur'an. Berat kan? Ya. Menjadi berat, ya. Dan kamu wa tatamanna an takuna mutalaqqasara, dan keinginanmu sendiri ingin bebas dari hal seperti itu, ya. Terletak sekolah terletak menghafalkan hafalan muhafadzah yang itu menjadi ruwet, dan juga tidak ingin belajar membaca, ya itu kan keinginan kita, ya. Itu berat untuk kita laksanakan, ya. Makanya kata Gus Orang, lihatlah kepada dirimu, ya. Ketika seorang guru dalam kondisi dalam kelas memerintahkan kepadamu untuk belajar Al-Qur'an, belajar menulis, suruh nulis dan juga menghafalkan muhafadzah, juga menghafalkan Al-Qur'an, itu berat, dan kamu dalam hatinya ingin antakuna mutalaqqasar, ingin lepas dari hal-hal seperti itu, ya. Maka gimana? Faha mangko eling sira, faha mangko eling anta utawi sira, faha mangko eling-eling anta utawi sira al yauma ing dalam iki dina. Ingatlah pada waktu ini sekarang. Faha anta mongko eling-eling anta utawi sira al yauma ing dalam iki dina qad balagta. Teman-teman tumeka sapa sira ad-darajata ing derajat. Qad balagta teman-teman iku, ya. Qad balagta iku teman-teman tumeka sapa sira ad-darajata ing derajat allati arrafta kang weruh sapa sira biha kelawan darajat. Allati arafta kang weruh sapa sira biha kelawan darajah, weruh da faidata sabri ing faedahe sabar ala ta'alumi ing atasi belajar. Faidata sabri ing faedahe sabar ala ta'alumi ing atasi belajar utawa ing atasi ngaji fil maktabi ing dalam sekolah. Wa alim talan ngerti sapa sira anna muallimaka satuhune wong kang mulang sira utawa satuhune guru sira, anna muallimaka satuhune guru sira kana iku ana sapa muallim, kana ana sapa muallim, kana iku ana sapa muallim sayan iku lumaku utawa tumandang, sayan iku lumaku utawa tumandang, berupaya, sayan iku berupaya. Misalnya, saya niku lumaku utawa tumandang utawa berupaya, di mana semua tidak masalah. Fi maslahatika ing dalam kebagusane sira. Fi maslahatika ing dalam kebagusane sira. Maka ketika kita melaksanakan semua yang telah diperintahkan oleh seorang guru di kelas, ya, disuruh ini, disuruh itu, ya, dan sebenarnya kalian itu ingin lepas dari hal-hal seperti itu, tidak mau hafalan, ya, tidak mau sekolah, ya. Dan itu memang membutuhkan proses yang namanya sabar, ya. Makanya kata beliau, faha antal yaum, ingatlah dari sekarang, qad balagta darajah allati arrafta biha faidatas sabri. Engkau sekarang sudah mengetahui derajat yang mulia tentang derajatnya faedahnya untuk bersabar ala ta'allum, sabar dalam belajar. Wa alimta anna muallimaka kana sa'yan fi maslahatika, dan sesungguhnya seorang guru sekalipun memerintahkan untuk ini, untuk itu tiada lain sa'yan fi maslahatika,
tiada lain untuk berupaya demi kemaslahatan dirimu. Harus bersyukur sekalipun seorang guru memerintahkan kepada kita suruh ngafalkan Imriti, belum selesai suruh ngafalkan Jurmiyah, ya. Masih belum selesai suruh ngafalkan Al-Qur'an, ya. Masih belum selesai disuruh nulis ini, disuruh nulis itu. Itu berat, ya. Dan kalau pribadi kita memang ingin lepas dari hal-hal seperti itu, ya. Tapi sebenarnya itu adalah sa'iyan fi maslahatika. Seorang guru itu memang selalu berupaya memang untuk anak didiknya itu agar menjadi orang-orang yang baik. Fa ya bunayya hi anak lanang ingsun, fa ya bunayya hi anak lanang ingsun isma kedingaki sira. Isma ngurungaken no sira. Kalau Madura isma kedingaki panjenengan gitu ya. Hah? Isma kedingaki panjenengan nasihati nasihatku lah. Gitu ya. Dari dulu saya tidak bisa bahas apa untuk makna Madura tidak bisa. Masalah tining penikah itu tidak paham saya. Dan memang pada waktu itu saya pernah dulu ditugaskan oleh pondok, dan pada waktu itu memang pesantrennya semuanya bermakna Madura, pusing. Belum pernah memakna Madura, kok waktu tempat tugas di situ semuanya dimaknai Madura. Ya. Jadi saya tidak paham tining peneka misalnya. Saya kebingungan. Ya. Akhirnya apa? Jalan keluarnya semua mata pelajaran yang saya pelajari itu semuanya saya terjemah. Ya, ya itu jadi jalan tengahnya seperti itu. Ketika saya untuk memaknai Madura saya tidak bisa. Ketika saya untuk memaknai Jawa di kelas saya tidak bisa. Ya. Akhirnya biar sama-sama enak memakai bahasa persatuan. Ya. Bahasa Persatuan Indonesia. Ya. Itu. Makanya sampai sekarang pernah saya belajar, ya, belajar sampai berbulan-bulan, ya, sampai 4 bulan di tempat saya masih belum bisa. Ya. Tining peneka misalnya, ya. Wasbirlan sabar, ya, sabar, ya, itu, ya pokoknya saya tidak bisa itu, ya. Makanya lebih baik itu saya pakai bahasa Persatuan Indonesia. Itu lebih selamat baik saya untuk kalian itu. Isma kedingaki sira nasihati ing nasihat ingsun. Isma ngrungokaken sira nasihati ing nasihat ingsun. Wasbir lan sabar sira. Makanya ada hadis itu memang kita itu harus tahu semua bahasa, ya. Kalau kita tidak paham satu dari bahasanya kaum, maka kita akan kesulitan. Bisa jadi kita ya, kalau kita tidak paham terhadap bahasa orang lain, ya, maka kita gampang atau mudah untuk dibohongi, ya. Kita belajar bahasa Madura, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ya, itu. Wasbir lan sabar sira ala taatillah ing atase taat maring Allah. Kama sabarta kama kaya barang sabarta kang sabar sapa sira ala ta'allumi ngatasi ngaji fil maktab ing dalam sekolah wa sawfa ta'lamu lan bakal weruh sapa sira faidah hadhihi nasihat ing ikilah faidahe nasihat. Kama sabarta. Masa mau dimaknya? Kama sabarta kama kaya barang sabarta kang sabar sapa sira ala ta'alumi ngatasi ngaji fil maktab ing dalam sekolahan, dalam sekolah. Wa sawfa ta'lamu lan bakal ngerti sapa sira faidah hadhihi nasiha ing faedahe ikilah nasihat. Wa tadharu lan bakal pertelo. Kalau Madura ben bekal padheng. Iya. Wa tadharu lan ben bekal padheng. Laka kedua siro. Laka gimana kalau Madura? Laka
Laka de panjenengan. Ya mudah-mudahan sampean bisa. Wa tadharu lan bakal pertelo laka kedue sira jalian hale jelas. Jalian hale jelas idza sa'adatka ing dalem nalikane wis nulungi ka ing sira al inayatu apa pertolongan. Wa tadharu lan bakal pertelo laka kedue sira jalian hale jelas idza sa'adatka ing dalem nalikane wis nulungi ka ing sira al inayatu apa pitulungan al ilahiyah kang bangsa pangeran alal amali ngatasi nglakoni binasihati ustadika. Alal amali ing atase nglakoni binasihati ustadika kelawan pituturi guru sira. Alal amali ing atase nglakoni binasihati ustadika kelawan pituturi guru sira. Juga pesan dari seorang guru, isma' nasihati, dengarlah nasihat seorang guru, wasbir ala taatillah dan sabar untuk melaksanakan taat kepada Allah. Ya, sabar kita melaksanakan ibadah kepada Allah, taubahnya kama sabar ta'ala ta'allum. Seperti engkau itu sabar dalam belajar. Jadi kita ibadah kepada Allah, melaksanakan semua perintah Allah, itu seperti halnya kita itu berada dalam kelas. Kita harus sabar semua yang diperintahkan oleh seorang guru. Wa saufa ta'lamu faidata hadin nasiha. Ya. Dan engkau akan paham, akan tahu terhadap faedahnya nasihat ini dan akan tampak menjadi jelas ketika itu nanti ada inayah pertolongannya Allah kepada dirimu untuk melaksanakan amaliyah sesuai dengan nasihat dari seorang guru. Jadi kalau ingin kita melaksanakan faedahnya nasihatnya seorang guru, itu tentunya melalui pertolongannya Allah. Ya, itu. Kalau sudah kita mendapatkan pertolongannya Allah, berarti kita itu mengetahui terhadap faedahnya nasihatnya kepada seorang guru. Ya bunayya he anak lanang ingsun, ya bunayya he anak lanang ingsun. Kurang 4 lembar lagi. Ya bunayya he anak lanang ingsun iyaka wedya sira iyaka wedya sira antaduna ing yen to nyono sapa sira. Ya, kalau diletakkan di kedua ya seperti ini ya. Miloh tok ngantuk. Kalau jam kedua makanya ada istilahnya wasani mangkusun. Kalau yang kedua itu wis ngurangi, semangatnya kurang, ya, ngantuknya bertambah, malasnya kurang, ya, itu. Makanya dalam nadoman wasani mangkusun. Ya. Kalau apa-apa yang kedua itu pasti kurang. Ya. Tapi bukan istri kedua. Iyyaka wedya sira antaduna ing yen to nyono sapa sira antaqwallah anna taqwallah ing satuhune takwa maring Allah. Antaduna ing yen to nyono sapa sira anna taqwallah ing satuhune takwa maring Allah hiya utawa hiya taqwallah sholatu iku salat. Takwa itu kepada Allah seperti apa contohnya? Ya seperti salat, wasiyamulan poso. Seperti kita ya. Wasiyamulan lan poso wanah wuhuma lan sepadane as-salat wasiyam minal ibadati sak nyatani pira-pira ibadah faqat hale bloko minal ibadati bayani pira nyatani pira-pira ibadah faqat hale bloko. Takwa itu seperti apa? Ya takwa itu melaksanakan salatnya yang sudah diperintahkan oleh Allah, puasa dan semua ibadah-ibadah yang lainnya. Anna taqwallahi sa'atuhuni taqwa maring Allah. Anna taqwallahi sa'atuhuni taqwa maring Allah tadkhulu iku bisa manjing apa taqwallah. Fi kulli syai'in ing dalam saben-saben suwiji-wiji. Anna taqwallahi sa'atuhuni taqwa maring Allah tadkhulu iku bisa manjing atau bisa melebu. Kalau di Madura apa? Bisa nyono.
bisa masuk. Apa taqullah fi kulli syai'in dalam saben-saben suci-wici. Fattaqi mongko wedya sapa sira Allah ing Allah. Fattaqi mongko wedya sira Allah ing Allah fi ibadati maulaka ing dalam oleh ibadah maring pangerane sira. Saya buat jam kedua itu memang tertawa karena kalau serius saya sendiri yang ngaji. Fi ibadati maulaka ing dalam ibadah maring pangeran sira. La tufarid ojo pepaiko sira. La tufarid ojo pepaiko sira. Ojo sembrono. La tufarid ojo sembrono sira fiha ing dalam ibadah maulak. Fiha ing dalam ibadah. Wa takilan wadiya sira Allah ing Allah fi ikhwanika ing dalam pira-pira dulure sira. Fi ikhwanika ing dalam pira-pira dulure sira la tu'di ojo nglarani sira. Fi ikhwanika ing dalam pira-pira dulure sira la tu'di ojo nglarani sapa sira ahadan ing wong siji minhum saking ikhwanik wa takilan wadiya sira Allah ing Allah fi baladika ing dalam negara sira. Takutlah kamu baik kepada keluargamu dan takutlah kamu dalam di negaramu. La takhunhu ojo hianat sira hu ing baladika. La takhunhu ojo hian sira, jangan kau mengkhianat kepada negaramu sendiri. Wala tusallit alaihi aduan. Wala tusallilan ojo nguasaaken sira. Wala tusallilan ojo nguasaaken sira alaihi ing atase baladika aduan ing musuh. Wala tusallilan ojo nguasaaken sapa sira alaihi ing atase baladika aduan ing musuh. Dan jangan engkau itu negaramu sendiri jangan kau kuasai oleh musuhmu. Jangan berkhianat dan jangan negaramu itu dikuasai oleh musuh-musuhmu. Harus takut wa taqillalan wadiya sira Allah ing Allah fi nafsika ing dalam awak dhewe sira. Wa taqillalan wadiya sira Allah ing Allah fi nafsika ing dalam awak dhewe sira. La tuhmil ojo gegampang sira utawa ojo ngangguraken sapa sira utawa ojo nunda-nunda sapa sira. Mana kabeh ndak masalah. La tuhmil ojo ngangguraken sapa sira, la tuhmil ojo gegampang sapa sira, la tuhmil ojo nunda sapa sira. Fi sihatika ing dalam sehati sira. Takutlah kepada Allah dan jangan engkau itu nunda-nunda dalam pada waktu sehatmu. Ketika sehat kita laksanakan ibadah kepada Allah. Biasanya ketika sakit itu baru ingat kepada Allah. Kalau sudah sakit tasbih itu enggak cukup di tangan, ya. Kanan kiri ada tasbihnya semua. Subhanallah, subhanallah, ya. Pada waktu sehat lepas. Ya. Tapi kalau sudah sakit tangan kanannya tasbih, ya. Kanan kirinya tasbih, di lehernya juga tasbih, ya. Ya Allah misalnya. Setiap melangkah astagfirullah. Tapi kalau sehat lepas semuanya, ya. Itu, ya. Makanya kata para ulama, wattaqillah fi nafsik la tuhmil fi sihatik. Jangan kau sia-siakan pada waktu sehatmu. Itu. Wala tatakhallaq lan ojo gawe budi pekerti sapa sira. Wala tatakhallaq lan ojo gawe budi pekerti sapa sira bisiwal akhlaqi kelawan liyani budi pekerti al-fadilati kang mulya. Wala tatakhallaq lan ojo gawe budi pekerti sapa sira bisiwal akhlaqi kelawan liyani budi pekerti al-fadilati kang mulya. Jangan engkau itu berakhlak selain akhlak yang mulia. Ya bunayya hi anak lanang ingsun kala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillah wa diya sapa sira haitsuma ing dalem haitsuma kunta ing dalem endi-endine nggon tinemu sira. Haitsuma kunta ing dalem endi-endine nggon tinemu sapa sira. Ittaqillah wa diya sapa sira. Masa kalau ittaqillah mau dimakna lagi kan sudah paham kan? Ittaqi itu yang mananya wedi. Enggak mungkin ittaqi mau kita mani ittaqi mangano sapa sira. Ittaqi wa tiya sapa sira Allah ing Allah haitsuma kunta ing dalam endi-endine enggon tinemu sapa sira. Takutlah dimanapun kalian berada kata Allah. Wattabi
lan ngenutaken sapa sira wattabi lan ngenutaken sapa sira as-sayyi'ata ing perkara Allah al-hasanata ing perkara kang bagus. Perbuatan buruk itu harus diikuti dengan perbuatan yang baik. Tamhauha mongko ngelebur apa hasanah ha ing sayyi'ah. Tamhuha mongko ngelebur apa hasanah ha ing sayyi'ah. Wa khaliqin lan gawe budi pekerti sapa sira. Wa khaliqin lan gawe budi pekerti sapa sira annasa ing menungso bi khuluqin kelawan budi pekerti hasanin kang bagus. Wa khaliqin lan gawe budi pekerti sapa sira annasa ing menungso bi khuluqin kelawan budi pekerti hasanin kang bagus. Makanya katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Dimanapun kita harus takut. Ya. Tidak harus di masjid. Ya. Kalau di masjid kita takut, tapi kalau di luar kita liar. Ya. Tidak boleh. Di masjid apa dimanapun saja. Hai sumakunta dimanapun. Dan wattabi sayyi'ah al-hasanah. Ketika kita hendak melaksanakan suatu keburukan, hendaklah di situ disertai dengan suatu kebaikan. Ya. Karena manusia itu enggak lepas dari yang namanya kejelekan. Pasti manusia itu pasti memiliki rasa punya rasa berdosa kepada Allah. Ya. Tapi harus diikuti dengan atau disertai dengan perbuatan baik. Kalau ada keburukan dan di situ ada kebaikan, maka keburukan ini akan dihapus oleh kebaikan. Ya. Ketika melaksanakan suatu perbuatan yang tidak baik, maka langsung membaca istighfar kepada Allah. Ya. Maka dengan seperti itu perbuatan yang baik itu nanti akan dihapus oleh Allah. Wa khaliqin nas dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ad-darsus salisu fi huquqil khallaqil azim wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dunia kana Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqina lana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqina lana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqina lana wa qarabati lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.